informasi, karena banyak informasi yang kita peroleh melalui media sosial, internet juga. Pak Anjela sudah mahir melalui PNM. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mencari atau menemukan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum nasional, bisa berbagi di sini. Kata Bapak Ibu, siap? Tadi kan katanya masih galau, merasa galau. Namun galau-galaunya itu nanti akan kita sikapi di sini dengan berbagi praktik baik yang panjenengan dapat dari PNM, kemudian digabungkan dengan yang didapat dari SD Serdang 01. Siap kata Bapak Ibu? Siap. Kurang semangat ini, siap? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah memperhatikan gambar ini, apa pendapat Bapak Ibu semua? Jika Bapak Ibu diminta mengantar kerabat ke suatu tempat, sementara belum tahu letaknya dan di mana tempat yang akan kita tuju, bagaimana tempat tersebut? Kemudian kerabat itu dalam menuju tempat itu biar tidak kesasar, monggo kita berbagi saja. Seandainya kerabat panjenengan untuk mengantarkan ke suatu tempat, tapi belum punya tujuan, tempatnya kemana, bagaimana? Monggo Pak Anjar, saya ingin pendapat Pak Anjar ini. Jadi tadi kita mau kemana gitu ya Bu ya, maksudnya mau kemana, tujuannya kemana? Ya sebelumnya ya kita rembukan dulu Bu, mau kemana? Kita cari, browsing, kita mau kemana? Misalnya tujuan kita mau ke rumah kakek dulu misalnya gitu ya. Tapi rumah kakek ternyata belum tahu rutenya, ya kita bisa tanya, terus bisa pakai itu apa namanya, kalau sekarang di HP udah canggih itu pakai Google Map. Karena untuk menuju ke rumah kakek, jalan yang dulu dan jalan yang sekarang mungkin berbeda gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Komunikasi ya, komunikasi. Yang kedua, apa tadi Pak? Google, mencari di internet, browsing itu langkah yang dilakukan oleh Pak Anjar. Monggo yang lainnya. Bu Intan, apa yang Intan bayangke saat itu? Terima kasih Bu Zulina. Menurut saya, ini seperti Pak Anjar bilang tadi, untuk kita mau kemana, kita mau menuju tujuan kita, yaitu kita harus mengetahui dulu alamatnya Bu. Yang utama alamatnya dulu. Lalu misal kita mau ke suatu tempat, otomatis kalau kita tidak tahu alamatnya, kita akan bingung. Lalu bisa dengan Google Maps itu tadi, lalu bisa bertanya dengan teman atau bertanya dengan orang-orang yang ada di sekitar situ untuk kita menuju ke tempat yang ditentukan. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Ini pendapat dari Pak Anjar dan Bu Intan ini sama nih. Jadi kita harus mengetahui dulu tujuan, kemudian kita berusaha untuk melakukan atau dengan istilahnya tujuan itu ditempuh dengan apa ya, tadi ada yang dari Google Map dan ada lain tadi mencari tempatnya. Nah, sama dengan kita implementasi kurikulum Merdeka, ya maaf, kurikulum nasional, kami sudah terbiasa ya. Kurikulum nasional yang diterapkan tahun pembelajaran 2024-25 ini itu harus kita dasari arep krono kuwi saranane opo, ngoten nggih? Sarana prasarananya itu apa saja? Yang paling pokok itu sesuai dengan Permen
Dikbud. Nah, Permendikbud dasar hukumnya ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ini sebagai dasar kita melaksanakan kurikulum nasional pada tahun ini. Kemudian keputusan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek nomor 032 HKR 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Untuk keputusan BSKAP ini setiap tahunnya selalu berubah. Jadi yang kita harapkan berarti kan capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran yang berdasarkan keputusan BKSP nomor 02 merupakan penyempurnaan dari keputusan BKSP nomor 03 yang 2023, yang 2021 itu 008, nanti akan saya sampaikan di bawahnya. Jadi dasar kita melakukan pembelajaran kurikulum nasional adalah capaian pembelajarannya. Jadi kita akan menuju kemana? Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini pada kurikulum apa Bapak Ibu? Kurikulum merdeka. Jadi capaian pembelajaran merupakan kompetensi pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang diharapkan yang harus dicapai pada akhir fase. Mengapa menggunakan capaian pembelajaran? Jadi dasar kita untuk melaksanakan kurikulum nasional adalah menggunakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena berdasarkan tujuan pendidikan itu harus menerapkan selain pengetahuan keterampilan juga pendidikan karakter. Untuk kurikulum nasional itu kompetensinya numerasi, literasi, dan karakter. Nah, karakternya ini tercermin dalam profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini Bapak. Ini, jadi dalam kita melaksanakan pembelajaran kurikulum nasional nanti selain dari literasi, numerasi itu juga harus menerapkan karakter yang terdiri dari 6 profil pelajar Pancasila. Sampun hafal Bapak Ibu? Dereng. Coba kita nyanyikan saja nih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu merupakan dasar karakter yang harus diteriakkan di pembelajaran setiap melaksanakan pembelajaran. Sampun hafal atau nggih? Belum. Ini kelihatannya yang dulu sudah ada yang ikut nih. Kalau yang dulu kelas 3, jadi Mas Anas, berarti masih ingat ini untuk yang mengingat profil pelajar Pancasila. Untuk nanti yang berkaitan dengan tema akan diterangkan oleh gimana. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila yang diterapkan itu harus
implementasi dalam setiap pembelajaran. Nanti saat pembelajaran kita boleh memilih lebih dari satu, namun tidak harus semuanya kita terapkan dalam yang profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran itu secara garis besar itu diartikan sebagai hasil kualitas pembelajaran, ya, yang meliputi tingkat pengetahuan, kedalaman pemahaman, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Kemudian ini untuk pendidikan khusus, ini berdasarkan yang capaian pembelajaran Perdijen Dikdasmet nomor 10 DKR 2017 untuk pendidikan khusus. Yun Preso, apakah di kelas panjenengan ada yang inklusi? Ada. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi nanti kita akan melihat usia secara kronologis dan usia mentalnya. Di setiap sekolah, kami kelas 1 ada 2 inklusi Bapak Ibu. Kemarin itu datang di glosor ning hijau. Betul itu. Sampai Pak Tomo itu gendong dari naik tempat udhu. Itu apa istilahnya nih? Sulit kita untuk memahami dia. Tapi dengan adanya 2 inklusi, kita nanti bisa melakukan capaian pembelajarannya sesuai pendidikan yang khusus ini nanti. Jadi yang sesuai dengan kemampuan mentalnya. Kemudian tujuan capaian pembelajaran dirumuskan per fase. Dalam capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan capaian pembelajaran. Materi pelajaran tidak terlalu padat, kemudian peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk mendalami materi dan mengembangkan kompetensinya. Penggunaan istilah fase dalam capaian pembelajaran ini hanya untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di suatu kelas yang sama bisa belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini panjenengan bisa memahami gitu. Karena peserta didik satu kelas yang sama, itu sama-sama kelas 3, namun nanti dalam fase itu belajarnya itu bisa berbeda. Karena satu fase ini nanti kita cakup dari 2 kelas. Nah, ini penggunaan istilah cak fase. Fase A untuk yang reguler ini kelas 1 dan 2. Fase B pada umumnya kelas 3 dan 4. Fase C kelas 3 dan kelas 5 dan 6. Fase D SMP kelas 7 9. Fase E SMA kelas 10. Fase F pada umumnya kelas 11 dan 12. Ini fase di tingkatan pembelajaran dalam capaian pembelajaran. Nah, dalam fase ini untuk SD dan SMP ini selalu berkaitan, capaiannya sama. Namun nanti yang membedakan adalah tujuan tiap fasenya. Capaian pembelajaran di kelas atau fase tersebut itu yang membedakan. Kemudian untuk sekolah luar biasa yang berdasarkan tadi, fase A itu usia mental. Usia mental itu usia kemampuan kompetensi yang dimiliki. Contohnya ini fase A itu umurnya kan 7 sampai 8 tahun nih Bapak Ibu. Fase mental itu kadang-kadang anak mengetahui kompetensinya itu kurang dari 7. Ini kurang dari 7 tahun. Kalau fase B usia mentalnya itu 8 tahun, padahal usianya fase B 9 sampai 10 deh. Usia kelahiran maksudnya ini. Yang sekolah umum reguler fase ini adalah usia kronologisnya berdasarkan tahun lahir.
Namun kalau usia mental ini kemampuan untuk menangkap, menangkap pemahaman. Jadi kadang-kadang anak sudah berusia 15 tahun itu di fase D, ini usia mentalnya baru usia 9 tahun, berarti usia anak kelas pinter itu 9 tahun kelas 3 deh. Meskipun SMP tapi usia mentalnya masih di SD kelas 3. Ada mboten niku Bapak Ibu? Ada. Jadi harus kita pahami seperti itu. Jika nanti kita memiliki anak inklusif, capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya sama mboten kalih yang reguler? Tidak sama. Harus menggunakan usia mentalnya. Atau nggih? Jadi nanti kita meresani di capaian pembelajaran berdasarkan fasenya. Selanjutnya, komponen dalam capaian pembelajaran. Ini untuk capaian pembelajaran sudah dikirim ke panjenengan semua dari Bapak Kepala Sekolah. Sampun, guys. Ada yang sudah di-print? Kalau di-print terlalu banyak. Nanti kita pikati bersama-sama. Ya. Jadi dalam capaian pembelajaran itu ada komponennya. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Dalam SD itu mata pelajarannya ada berapa Bapak Ibu? Kelas 4, kelas kelas tinggi karena kurang ditambah IPAS ya. Berarti agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, Fisika, seni rupa, bahasa Inggris. 8 ditambah mulok. 9 nggih. Mulok yang tembang Jawa. Nah, dengan adanya ini rasional mata pelajaran itu menggambarkan ketercapaian yang ingin dicapai atau penggambaran mata pelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan. Ya, tujuan mata pelajaran diberikan pasti kan matematika itu tujuannya untuk apa, IPA itu berdasarkan mata pelajaran. Kemudian karakteristik mata pelajaran. Mungkin kalau panjenengan sudah membuka yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah ada ini. Jadi setiap mata pelajaran itu dideskripsikan secara umum dan secara elemen, berdasarkan elemen. Nah, untuk kurikulum Merdeka sekarang itu istilahnya elemen. Namun kalau untuk yang 2021 itu istilahnya domain. Dalam mata pelajaran ini ada yang guru agama ya. Guru agama itu ada beberapa elemennya. Ada fikih, kemudian ada sejarah Islam dan sebagainya. Untuk PPKN elemennya apa? Pancasila. Belum membuka nggih? Belum. Jadi Pancasila, undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika dan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk bahasa Indonesia, apa elemennya Bapak Ibu? Mungkin sudah ada yang print ya. Elemennya itu kalau bahasa Indonesia membaca, menyimak, memirsa, berbicara atau presentasi. Ada 4. Matematika, napa mawon elemennya? Bilangan, aljabar, geometri, peluang dan data. Jadi ada 5 ya kalau tidak keliru. Nanti bisa dipelajari kembali. Kalau nggih mboten Pak Toso apa. IPA. Kecuali IPA itu hanya 2 elemen. Keterampilan dalam pembelajaran proses dan keterampilan prosesnya saja. Namun di dalam situ sudah dirinci secara detail. Kemudian capaian dalam setiap fase ini nanti digambarkan, dijabarkan di fase masing-masing. Karena nanti kelas 3 itu fase apa? Kelas 3 fase B, kelas 6 fase C. Jadi nanti yang kita kupas hanya kelas 3 dan kelas 6. Kata nih Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya capaian setiap fase menurut elemen. Elemennya tadi
PPKN itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang satu Peraturan Perundang-undangan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang elemennya. Kemudian setelah alur capaian pembelajaran, setiap elemen nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nanti akan kita bahas bersama. Karena tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan CP terbaru. Kemudian dalam alur capaian pembelajaran ini harus memiliki konten dan materi. Ruang lingkupnya apa? Mungkin kalau Bapak Ibu guru ada yang sudah membawa buku sumber. Namun untuk buku sumber itu tidak hanya buku pelajaran, bisa diperoleh dari manapun. Kemudian ini tadi sudah saya singgung, capaian pembelajaran itu selalu berubah. Dari yang nomor 008 tahun 21, 003, 22, 032 malah yang 24. Karena perkembangan zaman itu kan kita selalu mengubah, karena yang pertama itu masih tahap percontohan. Nah, kemudian berkembang lagi direvisi. Lah untuk yang terakhir ini nanti insya Allah sudah tidak direvisi lagi. Karena ini sudah disederhanakan Bapak Ibu. Tadi saya sudah membandingkan itu untuk yang 2024 yang nomor 032 ini sudah sederhana. Kemudian langkah-langkah setelah kita mengetahui capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran nanti, kita susun kembali, kita turunkan menjadi ATP, perangkat yang kedua, yaitu alur tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran yang ditetapkan ini sudah disusun pemerintah, jangan betul usah membuat sendiri. Kemudian menyusun alur dan tujuan. Ini nanti akan kita bagi. Tujuan pembelajaran ditetapkan, dirumuskan dari capaian pembelajaran. Kemudian setelah alur tujuan pembelajaran nanti akan kita kembangkan menjadi modul ajar. Modul ajar itu merupakan RPP, namun sudah dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Jadi untuk MA nanti materi akan disampaikan oleh Bu Titin. Untuk kali nanti saya hanya dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian konsep. Ini kata nama Bapak Ibu, tidak usah saya terangkan seluruhnya, poin-poin. Yang penting nanti kita prakteknya, Kemudian untuk konsep alur tujuan pembelajaran itu diperoleh dari capaian pembelajaran, diturunkan menjadi tujuan setiap fasenya sesuai dengan elemennya. Itu intinya seperti itu. Kalau nanti dibaca sesuai ini terlalu lama, Bapak Ibu. Kemudian setelah alur tujuan ini nanti CP alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Ini panjenengan sudah luar biasa. Saya percaya sudah merumuskan tujuan pembelajaran itu sudah hebat-hebat semua. Kemudian dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang kita Bapak Ibu, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah sudah menyediakan panduannya, yaitu dengan capaian pembelajarannya tadi. Setelah tujuan pembelajaran tersusun, maka menjadi alur tujuan pembelajaran atau istilahnya ATP. ATP ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai atau yang dipenuhi dalam perumusan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi, jadi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Biasanya menggunakan kata kerja apa nih Bapak Ibu? KKO, kompetensi. KKO, kata
kerja operasional. Kemudian variasinya, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan. Jadi keterampilannya apa? Melalui apa? Kemudian kontennya itu merupakan konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Ini namanya apa Bapak Ibu? Ruang lingkup materi. Kontennya, ini konsep utama itu materinya apa? Berdasarkan elemen nanti, karena kita sudah dibagi. Kalau dahulu untuk yang K13 itu kan bab 1, bab 2, bab 3. Kalau kita tidak, jadi menggunakan ruang lingkup materinya nanti. Kemudian dalam penyusunan ini istilahnya nih, dalam penandaan ini nanti. Nah, ini bisa digunakan juga tidak masalah. Karena ini untuk mempermudah. Pada fase A itu dimulai kelas 1. Tujuan pembelajarannya berarti 1 titik matematika, 1 titik 2, 1 titik 2, 1 titik 3 dan sebagainya. Itu untuk menandai itu kelas 1. Namun ini jika tidak digunakan, bukan masalah. Karena untuk mempermudah saja. Kemudian untuk selanjutnya kelas 2 menggunakan 2.1, 2.2 dan sebagainya. Untuk kelas 3 berarti 3.1, 3. Nanti kita terapkan. Kemudian untuk yang kelas 4, kelas 6 sama 6.1, 6.2. Ini nanti berdasarkan fase yang diterapkan. Kemudian ada prinsip betul tambah ini sudah jam nanti betul cekap. Prinsip penyusunan alur itu masih ada 7 prinsip. Fleksibel, kemudian berkesinambungan, kemudian mengoptimalkan 3 aspek kompetensi saja nanti yang kita bahas. 3 aspek kompetensi ini. Prinsip penyusunan ATP sederhana dan inovatif, esensial, juga dengan sudah luar biasa pengertiannya, tidak usah saya jelaskan secara rinci. Berkesinambungan berarti harus selalu kan yang CP matematika itu kelas 1 fase A sampai fase SMP tadi apa sama Bapak Ibu? D. Jadi kita masih berkesinambungan sampai ke fase D untuk yang CP-nya. Yang rasional secara umumnya itu masih dalam satu capaian pembelajarannya fase A sampai fase D. Tidak usah. Nah, hal yang penting saja yang perlu panjenengan perhatikan. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Jadi sepanjang sudah bersama tujuan pembelajarannya gunanya untuk apakah pembelajaran kita itu tercapai atau tidak, intinya seperti itu. Kemudian penggunaan kata kerja operasional, apa mawon ya Bapak Ibu, identifikasi, menganalisis, evaluasi, melakukan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan yang C1 baru pemahaman, itu merupakan yang paling rendah. Karena kita nanti untuk kurikulum merdeka diharapkan untuk menggunakan yang HOTS, istilahnya yang kata kerjanya sudah mencapai taraf HOTS, mengevaluasi, mengidentifikasi, menyajikan. Itu salah satu kata kerja operasional yang menunjukkan tingkat menengah dan tinggi. Usahakan untuk yang rendah itu diselipkan tapi hanya beberapa, atau persenannya nanti lebih sedikit dibanding dengan yang berpikir tingkat tinggi. Kemudian ini lagi nggih. Saya ulangi lagi. Untuk penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar, disesuaikan dengan materi ajarnya. Kemudian juga jenis evaluasi baik formatif maupun sumatif. Untuk detailnya berkaitan penilaian akan disampaikan besok.
Kemudian langkah-langkah penyusunan alur itu yang pertama tadi apa Bu? CP dulu nggih. CP diturunkan menjadi CP berdasarkan fase nggih. Dah. Diturunkan menjadi nopo? Ya, tujuan pembelajaran dulu. Ya, setelah identifikasi terus susun. Untuk mempermudah itu tujuan dulu. Baru tujuan dimasukkan ke dalam ATP nggih. Sudah komplit. Kemudian nggih. Terus setelah itu identifikasi tujuan langsung nggih dirumuskan, disusun secara linear. Nah, sudah masuknya ke kegiatan pembelajaran di hari ke hari, nanti sudah masuk ke ATP-nya. Kemudian yang terakhir berdasarkan perumusan TP, kemudian ditentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan dan pengkelasan. Jadi fase A nanti di kelas, ada kelas berapa? Kelas 1 dan kelas 2. Fase C kelas 3 dan kelas 4. Nanti mana yang dipelajarkan di kelas 3, mana yang dipelajarkan di kelas 4, sama dengan kelas 6. Kelas 6 berasal dari kelas 5 dulu. Kelas 5 baru nanti yang kelas 6 menyesuaikan mana yang kemarin sudah diberikan di kelas 5. Baru nanti yang di kelas 6 dibagi, dipetakan sesuai dengan jamnya. Ini juga sudah ada. Ini Bapak Ibu kegiatan ataupun pengertian atau dasar kita dalam pembelajaran, yaitu dengan capaian pembelajaran dan ATP. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum menuju ke praktek Bapak Ibu? Enggak? Mumet apa mubeng Bapak Ibu? Sengaja ditakut kayak bingung. Sekarang jadi kawan, buka CP-nya yang dikirim Bapak Kepala Sekolah. Nah, nanti kita gabungkan dengan yang awal tadi. Ada rasionalisme, karakteristik, tujuan, kemudian perfase. Sudah? Panjenengan saged mrikani karakteristiknya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, tujuannya bagaimana. Nah, yang penting, yang paling pokok itu capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Dengan presani capaian pembelajaran setiap fasenya diambil, dipindah ke web. Nah, jadi kan wis canggih, jadi tidak usah dipindah ke web, semuanya saja. Nah, untuk pembagian tugas itu bagaimana Bapak Ibu? Biar nanti satu kegiatan ini menghasilkan karya, menghasilkan ATP. Betul, ya. Jadi dipindah-pindah dulu mawon. Kita satu bungkus mau dibagi pripun nggih? Sekecane enake pripun? Dibagi nopo di semua sekolah harus punya. Dibagi nanti satunya ada koordinator. Nanti yang menerima, oh ini langsung sudah gitu. Pripun saya ini Bapak Ibu? Kok masih kurang semangat ya? Semangatnya mana Bapak Ibu? Ini semangatku. Mana semangatnya Bapak Ibu? Ini semangatku. Masih semangat belum kita kok? Ngantuk mau mboten iki? Ngantuk? Ngantuk. Oh. Apa itu Mbak? Dua tolong nama aku deh. Hatinya di kayak apa ini? Ambilkan satu contoh ya. Kita ambil tujuan pembelajaran
ya biasa rapi itu. Sekolah itu Pak Mantor Bijak. Oh iya. Ini wis merdeka wingi ya, Pak? Nggih. Tapi saya sering workshop, sering praktek, sering gawe tugas-tugas kan. Nggih. Campur Indonesia ya. Ini kita ambil dari 2024. Bapak Ibu, ini kita ambil salah satu capaian pembelajaran bahasa Indonesia atau matematika. Untuk gampang itu matematika sama. Terus kali jadiin misalnya. Dipekan-pekan sendiri Bapak Ibu nanti dipisah. Dipisah-pisah nggih. Jadi kan menden apa? Dibagi mawon pripun? Kesane nanti terakhir itu kita jadikan satu. Ada koordinator. Kelas 3 itu ada berapa kelompok? 5. Berarti kita bagi menjadi 5 mata pelajaran. Betul nggih? Kelompok 1 mata pelajaran PPKN. Kelompok 2 Bahasa Indonesia, kelompok 3 matematika, kelompok 4 IPAS, kelompok 5 seni. Ngoten mawon. Kan nanti PJOK sudah sendiri nggih. Ngoten. Pripun? Diambil dari rasional tadi mata pelajaran. Kemudian tujuannya, karakteristiknya baru ke capaian pembelajaran. Nggih. Bon. Jadi saya hanya mengambilnya dari capaian pembelajaran fase B kelas 3 dan 5. Monggo. Bu Marta, yang CP kelas 1 monggo di kelas yang bahasa Indonesia halaman berapa teman Bu? Monggo dicatat biar nanti cepat halamannya. Nanti karena kami sudah mengambil sesuatu. Ya. PPKN monggo. PPKN ada di halaman 96 sampai 97. Kemudian bahasa Indonesia ada di halaman 111 sampai 115.
Kelas 3. Kelas 3 ya, Mbak? Nggih. Matematika 139 sampai 142. IPAS ada di halaman 199 sampai 202. Yang seni rupa ada di 316 sampai 318. Fase C sekalian begitu. Fase C yang kelas 6 PPKN-nya ada di halaman 97-99. 199 sampai 202 seni rupa. Seni rupa. Bahasa Indonesia ada di 115 sampai 117. Matematikanya halaman 142 sampai 146. Kemudian IPAS-nya di halaman 202 sampai 204. Mas, gue rasa gue. Seni rupanya ada di halaman 318 sampai 319. Tujuan saya untuk memberikan panjenengan kesannya panjenengan itu maos, oke? Nanti kalau aku langsung ya sudah saya oke, mungkin jenengan bukan maos Bapak Ibu, oke? Kesannya panjenengan maos. Oh iki elemennya, nah kalau seperti itu kan pasti dengan maos, oke? Untuk menganalisis, sudah? Nah, monggo setelah selesai kelompok masing-masing kelompok deh. Sesuai dengan kelompoknya saja Bapak Ibu. Nanti kita gabung. Monggo siapa yang menjadi koordinatornya Bapak Ibu? Kesannya gampang. Oke. Aku koordinator. Tidak berubah. Di share di grup kelas 3. Ngoten nggih. Niku setuju mboten kalau ngoten? Nah. Dalam oh nggih. Ini kelas 3 sudah ada yang usul membuat. Setelah selanjutnya waktunya tujuan pembelajaran nggih. Terus sekarang kita akan merumuskan tujuan pembelajarannya berdasarkan CP. Monggo. Saya beri yang ATP kemarin ini contoh merumuskan tujuannya dulu Bapak Ibu. Dan Nyun sewu, ini contoh belum saya share ya Bapak Ibu. Contoh merumuskan tujuan pembelajarannya. Ini nanti langsung bisa kemasuk ke ATP-nya seperti ini. Oke. Berdasarkan capaian pembelajaran yang atas kita secara umum kita masukkan terlebih dahulu. Nah, yang titik. Capaian pembelajaran setiap fase, contohnya matematika. Pada akhir fase pesannya memperluas pemahaman intuisi bilangan sesuai dengan CP yang itu. Jadi, sing CP mau dipindah mriki ngoten mawon. Ini masih satu fase. Berarti untuk kelas berapa fase niku? Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Secara keseluruhan, nggih. Terus setelah itu kita buat capaian setiap fase kita turunkan menjadi capaian pembelajaran berdasarkan elemennya. Wow, di akhir fase, nggih, harapan fase B apa tadi? Nah, terus dimasukkan ke berdasarkan elemen. Matematika itu tadi elemennya apa mawon? Bilangan. Terus aljabar, nggih, terus geometri, pengukuran ini nggih, geometri, terus yang terakhir peluang, analisis data dan peluang. Langsung dimasukkan ke sini. Saya mau kirim ke Bapak Kepala Sekolah ini nggih. Oh, yang ini belum tujuan. Terus setelah itu, nah ini kita turunkan lagi menjadi setiap elemen tujuan pembelajaran. Oh, bilangan mau di. Terus di situ ada semua. Tinggal mindah, betul sah menyusun sendiri. Betul nggih? Nah, iki. Telah matematika sesuai dengan
sesuai dengan mata belajar masing-masing ya. Jadi nanti langsung ya. Tuh. Nah, ini alur tujuan pembelajarannya. Letak bilangan. Nah, cara merumuskan tujuan. Ini saya beri contoh caranya nggih Bapak Ibu, kersane jenengan tidak terlalu luas dalam pemahamannya. Sebentar. Ini Bapak Ibu, cara merumuskan tujuannya. Ini tadi fase A, ini kan sudah pasti nggih. Ini fase B, tujuan fase B matematikanya. Cara merumuskannya, jenengan lihat CP-nya. Nah, seperti ini. Niki belum saya share formatnya. Jenengan lebih memudahkan yang langsung alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran dulu. Kalau saya itu cepat menggunakan merumuskan tujuannya dulu, nanti tujuan langsung pindah ke alur tujuan pembelajaran. Ngeten? Nggih? Nah, seperti ini. Lihat B yang elemennya. Elemen tadi kan bilangan, BSKP-nya nomor 22 niki. Terus capaian pembelajarannya niki contoh. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Nah, ini materinya apa nih Bapak? Bilangan cacah, ruang materi. Kemudian kompetensinya ini mereka dapat, berarti apa nih? Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat. Ini namanya KKO-nya atau istilahnya kompetensi yang akan dicapai. Ruang lingkupnya bilangan cacah sampai dengan 1000. Terus tujuannya untuk menggabungkan peserta didik dapat. Nah, kalau dalam rapot peserta didik dimasukkan boten tahu tujuan pembelajarannya langsung dapat atau mampu membaca bilangan cacah sampai 1000, mampu menulis bilangan cacah sampai 10.000. Nah, terus nanti untuk lengkapnya diberikan melalui gambar media dan sebagainya. Itu pelengkap untuk perumusan tujuan biar memenuhi 5 kompetensinya. Dan ada ruang lingkup, ada peserta didiknya, kemudian ada kompetensi yang diharapkan. Nah, ini diambil dari saking mriki mawon Bapak Ibu, mboten usah akeh-akeh, nggih. Sampun? Ini perlu desain mboten niki yang ini. Cara menentukan, ya nanti tinggal pemetaannya. Nah, desain kelas 3 punya ini yang terbaru, yang sekarang salah yang contoh cara merumuskan, ada kemudian. Dalam Bu.
tujuan itu syaratnya kan tidak boleh ada KKO ganda nggih. Tidak ada, berarti hanya satu. Namun lingkup materinya boleh satu atau dua. Penjumlahan dengan pengurangan dijadikan satu boleh lingkup materinya. Namun untuk yang kompetensinya harus hanya satu. Mendeskripsikan, mengevaluasi monggo disesuaikan dengan ada yang di situ. Bapak Ibu, jangan buat satu saja dulu, saya pengen mudeng untuk mawon sih. Karena kalau dijadikan sekarang itu mboten mungkin dados. Ngoten nggih? Sing penting tahu. Nggih. Ini kan merumuskan tujuannya, fase B tadi sudah tinggal copy paste. Yang menyusun itu hanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambilkan dari capaian, kemudian kompetensi per elemen. Sampai di sini sampun mudeng dereng. Ada gambaran, belum mencoba. Kalau nanti jenengan sudah mencoba itu akan lebih Bapak Ibu. Ada gambaran Kemon. Jenengan tidak boleh lari dari CP ini, pokoknya CP yang terbaru nih, karena sudah yang kemarin sudah ada banyak perubahan Bu. Untuk PJOK itu sudah untuk olahraga itu hampir semua sudah direvisi. Ini juga sudah direvisi. Untuk pelajaran lain bisa mencoba memasukkan. Nah, kalau bisa pakai kalau ngelihat biar ringkas pakai CP terbaru loh nggih. Nah, contoh yang kemarin yang downloadan itu sudah lama. Sudah lama Bapak Ibu. Sudah sesuai. Kalau menggunakan yang downloadan sekarang, makanya jenengan bandingkan dengan ini sudah lain. Tinggal mengganti saja dengan yang terbaru, ngoten mawon Bapak Ibu. Mboten sangat. Sudah? Kira-kira satu saja menyusun tujuan pembelajaran dari mata pelajaran masing-masing. Kalau sudah nanti boleh presentasi satu-satu dari kelompok 1, 2, 3 sesuai mata pelajaran. Sesuai dengan mata pelajaran. Lagi malah pembuat kenapa perintis? Oh ya, memang berubah bukan sudah berubah. Monggo yang baru yang bisa Bu Kepala Sekolah yang tadi malam ini. Tujuannya bulan itu kasihkan membandingkan. Ada persamaan, namun hanya penyederhanaan kata. Kalimatnya itu lebih disederhanakan dulu. Sama Bu saya juga. Perda. Satu elemen saja dulu, bahasa Indonesia membaca dulu, ngoten mawon. Untuk yang IPAS ini raga yang pendidikan saja, bukan yang keterampilan prosesnya. Untuk pemahaman, yang pemahaman dulu IPAS itu nih, kelompok pendidik. Nah, nggih. Nah, jadi pemahaman riyen mawon. Nah, jenengan bentene kan ngomong niku. Untuk yang lain kan ada beberapa elemennya. Satu elemen mawon, elemen Bapak Ibu, satu elemen jenengan nyusun satu tujuan pembelajaran saja. Mungkin nak sampai terakhir mboten rampung. Yang penting jenengan paham ya. Paham cara merumuskan tujuan berdasarkan teori
CP-nya. Nggih. Ini yang contoh tujuan pembelajaran itu hanya menggabungkan Bapak Ibu, menggabungkan dari kompetensi dan ruang lingkup, dan nanti diberi istilahnya sesuai dengan yang lebih baik. Ini hanya yang sederhana dulu. Ada yang sudah selesai? Satu saja, tidak usah semuanya. Satu rumusan capaian tujuan pembelajaran. Makanya jenengan kan yang kedua ketiga kan pun sakit, tidak usah semuanya. Matematika, gugus 4 IPAS, gugus 5 seninya. Begitu ya? Terima kasih. Nanti di alur tujuan sudah dilengkapi. Berarti peserta tidak dapat membaca bilangan cacah sampai 100 melalui media gambar atau melalui nopo, melalui panjenengan yang akan disampaikan. Tinggal menambah saja, menulis. Satu tujuan pembelajaran, monggo satu saja. Kelompoknya belakang sendiri Pak Joko, monggo Pak Joko. Monggo, satu saja, monggo. Karena waktu ini masih satu, nanti dimasukkan ke TP itu bagaimana? Kalau sudah dirumuskan tujuan pembelajarannya, nanti tinggal memasukkan ke ATP. Ngerti mawon. Monggo, satu saja. Iya, tujuannya dulu. Lagi monggo, contoh dari Bu Tati, monggo Bu Tati. Ayo Bu Erna. Ayo. Monggo, tujuannya saja dulu. Menggunakan yang di-share itu lebih mudah Bapak Ibu. Begitu. Sudah tak share? Kelas 3. Sudah di-share Bu Marta, belum di-share ya Bu? Ini lebih mudah Bapak Ibu. Tinggal mengambil dari kompetensi CP, masukkan ruang lingkup, sudah jadi tujuan pembelajaran. Putar sanggul ya, ini Leo. Pak Anjar, Pak jenengan sudah jadi Pak? Biarkan teman-temannya nanti Pak, monggo. Satu tok, peserta ditinggal. Ditampilkan nggak?
mateng. Cek, terima kasih. Ini dari kelompok kami tadi dapat jatah IPAS. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi singkat. Jadi ini ceritanya kula niku lanang dhewe niki ceritanya niki. Pokoke maju gitu. Kelas 6 yang IPAS. Jadi nanti dalam ojek siap. Oke, Niki nanti kalau misalnya saya kurang pas, mohon koreksinya karena kita sama-sama belajar. Di IPAS itu elemennya, ini saya naikkan dulu. Elemen yang pertama itu pemahaman IPAS. Di dalam pemahaman IPAS ini capaian pembelajaran itu kan sudah ditetapkan tadi di pemerintah. Jadi kita tinggal copy paste. Di sini saya bacakan capaiannya. Peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya, hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem, siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, upaya penghematan energi serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya pemahaman IPAS. Ini capaiannya. Di sini kan ada banyak. Nah, kami memilih salah satu. Ini bisa jadi yang atas itu sistem organ manusia, terus ada lagi tentang ekosistem lingkungan biotik dan abiotik, ini tadi juga ada, kemudian siklus air, gelombang bunyi, terus penghematan energi, dan lain-lain, ada banyak. Nah, kami di sini tadi memilih sebelum ke materinya, analisisnya itu kita mengambil KKO mengidentifikasi. Kan ada kata di sini juga ada, sebenarnya ada di atas itu. Paling jelas cetak wela-wela itu memahami. Itu juga bisa nanti diturunkan di bawahnya, mengidentifikasi, memahami. Karena terus dari materi-materi tadi kita bisa ada lagi mengamati, nanti juga bisa kita gunakan, okay, dan lain-lain. Karena banyak. Terus analisis materinya, lingkup materinya kita tadi mengambil yang lingkungan biotik dan abiotik. Ya, jadi yang di atas juga bisa, sistem tubuh, organ tubuh manusia itu juga bisa, tapi kita milih yang bawah, bebas. Kata Ibu Sini tadi bebas, kemudian yang penting bisa. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari kata mengidentifikasi kita menurunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi. Nah, karena materinya lingkungan biotik dan abiotik, jadi mengidentifikasinya yaitu ya mengidentifikasi lingkungan biotik dan abiotik. Lebih turun lagi ke bawah di lingkungan sekolah, karena banyak biotik. Yang meriah untuk Pak Fajar. Ini salah satu contoh. Dengan contoh ini mubeng napa muser napa tambah tahu. Mudah-mudahan dengan ada satu contoh ini panjenengan memahami saja dulu.
nanti setelah paham kan bisa menurunkan yang lain gitu maksud kami. Sudah betul nggih? Nah, hanya tadi Pak Fajar mengambil lingkup materinya yang biotik. Nanti untuk yang diharapkan itu susunan mulai yang teratas, nggih, teratas diturunkan ke bawah apa dari materi di situ, nggih. Karena berurutan, nggih. Terus tadi ada pemetaan kompetensi, ada bilangan 3. Lah, Bapak Ibu, pemetaan kompetensi berdasarkan fase. Nggih. Yang kelas 6 berarti kelas 5 dan kelas fase C, maaf. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Materi itu, tujuan itu diberikan di kelas berapa Pak Fajar? Nah itu di kelas 3 atau jenengan berarti kelas 5 atau kelas 6. Seperti itu. Sama, berarti pemetaan itu memasukkan kelasnya. Kan jenengan kelas 6 berarti kemungkinan itu sudah diberikan di kelas 5 kan. Nanti kalau sudah selesai semua perumusan tujuan pembelajaran tinggal kita petakan. Oh ini diberikan di kelas 2. Tujuan kelas 5. Yang ini kelas 6 disesuaikan nanti. Setelah panjenengan melihat buku pedoman, kita kan buku pedomannya. Lah, itu panjenengan bisa tahu, oh ini kok di kelas 5, ini di kelas 6. Dan dipetakan. Jadi nanti panjenengan setelah selesai semuanya komunikasi dengan kelas masing-masing atau fase masing-masing. Kelas 5 komunikasinya dengan kelas 6. Kelas 3 komunikasi kelas 4. Nah, tujuan ini diberikan di kelas berapa? Tujuan yang ini diberikan kelas berapa? Jadi harapannya nanti di akhir fase kelas 5 dan 6 tertujuan yang dirumuskan itu tercapai. Nah, setelah merumuskan tujuan itu nanti Bapak Ibu, panjenengan lebih enak lagi masukkan ke dalam apa? TP di rapot. Itu rasa merumuskan lagi, gitu loh. Jadi ini sebagai dasar nanti panjenengan melakukan penilaiannya. Penilaian TP, rapotnya itu tidak ada penilaian dalam rapot itu TP1, TP2, TP3, TP4 dalam rapotnya seperti itu. Sudah ada semuanya. Jadi dengan menyusun bersama-sama ini harapannya panjenengan mudah, mempermudah. Monggo disepakati saja. Kalau panjenengan sepakat berarti tugas masing-masing mata pelajaran dikerjakan kelompoknya, ngaten nggih? Ini kan 5 kelompok pas. Jadi nanti dikumpulkan. Jadi nanti SD Popongan sudah milik semua mata pelajaran. Sesuai dengan itu, monggo. Nanti bisa di sebagai PR napa monggo disepakati nggih. Setelah TP tersusun, kita akan menyusun alur tujuan pembelajarannya. Ini sudah saya sampaikan ke contoh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, sudah saya sampaikan. Namun TP ini yang disusun belum disesuaikan dengan yang panjenengan susun. Alur tujuan matematika fase B, tinggal memasukkan lagi sama sini nggih. Terus yang dari yang disusun di TP tadi langsung dimasukkan ke sini. Nah, kemudian sampai dari bilangan dimasukkan ke lagi, sudah jadi. Jadi mboten sah dadak gawe melih, tinggal memindah-mindah saja. Sekarang tinggal menyusun per fasenya, dimasukkan. Tadi kan per elemen, maaf. Bilangan tujuannya seperti ini. Kemudian sampai ke
sampai ke yang bilangan itu sampai ke peluang dan data. Langsung dibuat. Jadi materinya ini Pak Fajar tadi materinya biotik dan abiotik masukkan ke sini. Tujuan pembelajarannya mau apa? Sudah di sini. Nih, masukkan ke materi tujuan pembelajaran elemennya nggak jenengan tahu yang pemahaman. Tinggal masukkan kelas berapa, semester berapa. Kan itu dibagi seandainya ada TP-nya sampai 14 atau 15 kan banyak. Nah, tinggal nanti fase B kelas 1 semester 1 ini, semester 2 ini nanti dibuat seperti itu. Ini sudah masuk ke tujuan alur tujuan pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu, kelas 4 semester 1 ada yang semester 2, ada yang dimasukkan ke semester berikutnya. Nanti tinggal sesuai tujuannya. Kemarin saya ambil satu contoh hanya 1 semester dulu. Nah, untuk ini berdasarkan tujuan yang sudah dirumuskan, kemudian dipetakan berdasarkan kelas, itu sudah menjadi ATP. Kelas dan semester itu sudah menjadi ATP. Nanti dimasukkan ke karakternya. Lain, tinggal menurunkan saja. Penjelasan singkat secara umum. Nah, tinggal nanti memasukkan profil pelajar Pancasila. Oh, nak bilangan ini berarti profil pelajar Pancasila yang kita masukkan adalah bernalar kritis. Untuk dimensi bernalar kritis nanti akan disampaikan besok oleh Bu Ana, karena nanti untuk berkenalan kritis itu ada beberapa elemen juga untuk yang karakternya. Kemudian glosarium harus ada istilahnya, kita mencari kata-kata pengertian di glosarium, pembulatan dan sebagainya. Sama nih, ini sampai sesuai tujuan pembelajaran. Sudah, ini selesai dari saya untuk yang perumusan ATP. Ini contoh, jadi kalau matematika itu kan tadi dari elemennya dari apa tadi nih? Bilangan, aljabar, pengukuran, geometri dan analisis dan peluang data. Nah, itu dimasukkan di sini, dirumuskan tujuannya. Mungkin dijabar lagi satu kali yang BKSP ini tadi Bapak Ibu. Ini mempermudah nggih. Kalau ini lebih mempermudah. Tadi kan belum saya sampaikan. Kalau ini dengan menggunakan ini kan nanti lebih panjenengan tinggal ini copy paste masukkan ke tujuan ATP. Masuk dengan memasukkan karakter atau profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih untuk kedua. Bu Evi coba dipimpin ice breakingnya Bu. Ini biar Bapak Ibu boten. Ini saya membawa pendamping ini untuk memimpin ice breaking. Monggo jumeneng sedaya untuk melakukan kegiatan berikutnya. Berdiri monggo. Itu disambung ke paman monggo. Jadi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bergoyang-goyang. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar lagu Aram Sam Sam? Sudah nggih? Sudah bisa gerakannya nggih? Nggih. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu.
Suwe men. Gerakan yang semegis-megis itu untuk apa Bu? Untuk membuat fokus kita ya. Jadi untuk melatih Bapak Ibu, kita sepakati saja ya, biar nanti kita itu punya semua kelas 3 dan kelas 6 sesuai dengan kelompok itu diselesaikan sampai selesai. Ngaten nggih? Bisa nggih? Pripun niku kesepakatan biar nanti kita punya semua. Karena jenengan kalau download itu nanti sudah tidak sesuai dengan yang CP terbaru. Kita berusaha untuk memenuhi CP-CP terbaru yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian disusun dalam ATP dengan tinggal menambahkan kelas dan semester saja. Sudah selesai. Terus nanti diturunkan lagi memasukkan profil pelajar Pancasilanya. Ngerti nggih? Siap? Alhamdulillah, nanti bisa kelas 3 yang mengkoordinasi sinten? Bu Marta. Kelas 6 Bu Mangesti. Oke. Nanti yang sudah jadi langsung di share ke grup kelas 6 Bu. Nanti kita koreksi bersama. Oke. Terus harapan saya dengan panjenengan mempunyai TP dan ATP, nanti kan sebagai dasar untuk penyusunan modul. Panjenengan kalau download modulnya juga sudah beda lagi, sudah lama. Paling tidak jenengan tahu TP-nya, tujuan pembelajaran itu yang paling penting. Karena sebagai dasar untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran panjenengan, tujuannya, untuk mengetahui ketercapaian tujuannya. Kalau panjenengan
matematika, mata pelajaran matematika tentang bilangan, apa tadi yang disampaikan itu juga akan tercapai di fase masing-masing. Betul nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri? Enggak? Sudah jelas semua nggih? Kalau sudah alhamdulillah. Nanti kalau belum masih bisa sharing-sharing ke Bapak Ibu guru yang tadi sudah menyusun. Karena untuk yang paling sulit itu untuk yang IPA. Kalau yang lainnya kan lebih mudah. Karena sudah ada kompetensinya. Kalau IPA itu kita menyusun sendiri kompetensinya. Jadi khusus untuk IPA itu kita memang diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis kita. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, demikian tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit berbagi praktek baik ini nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan dalam melaksanakan implementasi kurikulum nasional di kelas 3 dan kelas 6, fase B dan fase C. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin karena terlalu tua ya, kadang-kadang antara pikir dan ucap itu beda. Kadang-kadang lupa tua nih. Sebentar lagi, ini yang paling tua saya ini yang di sini. Oh Pak Yuli, enggak apa-apa ya Pak Yuli. Oh Bu ini yang luar biasa, yang sudah tinggal mau pensiun masih semangat. Enggak apa-apa, kita jangan memandang tua mudanya. Kita bersama-sama untuk mensukseskan kurikulum nasional di tahun 2024-25 ini, karena semua jenjang kelas sudah melaksanakan kurikulum nasional. Harapannya nanti pendidikan di Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Beringin khususnya bisa meningkat. Kemudian rapot pendidikannya juga bisa meningkat. Ngaten nggih? Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Bu Titin, ini Bu